Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Histi Vintasari dengan NIM 34102000040 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan video kali ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Mailan Arsanti, SPD, MPD. Tugas akhir semester kali ini dibuat dengan cara membuat video mengenai teori atau pandangan pendidikan dari tokoh-tokoh filsafat pendidikan, baik itu nasional, dunia, maupun agama. Nah, untuk tokoh pendidikan yang saya ambil yaitu dari tokoh pendidikan, beliau adalah Aristoteles. Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, suatu kota kecil di semenanjung Chalci di Ciang menonjol di sebelah barat Laut Egea. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Dia menulis di banyak mata pelajaran termasuk fisika, metafisika, puisi, teater, musik, logika, retorika, politik, etika, biologi, maupun zoologi. Aristoteles adalah salah seorang yang pernah mengalahkan pemikiran-pemikiran orang Yunani secara ilmiah dengan pernyataan-pernyataan yang logis dan brilian. Pernyataan-pernyataan tersebut dia peroleh melalui diskusi dengan murid-muridnya. Keberhasilannya menyusun teknik berpikir sistematis dan benar sekaligus hukum-hukumnya telah mengangkatnya menjadi guru pertama logika di dunia sampai ke masa ini. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Yang kedua, ketika dia mengungsi, dan yang ketiga, pada waktu ia memimpin Lyceum yang mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungan akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak, di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari 2 kebenaran yang telah ada. Misalkan ada 2 pernyataan premis. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati atau premis mayor. Yang kedua, Socrates adalah manusia atau premis minor. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati.
Aristoteles sependapat dengan gurunya Plato, yaitu tujuan terakhir daripada filosofi adalah pengetahuan tentang wujud atau adanya yang umum. Aristoteles adanya itu tidak dapat diketahui dari materi benda belaka, tidak pula dari pemikiran yang bersifat umum semata. Seperti pendapat Plato tentang adanya itu terletak dalam barang satu-satunya. Selama barang tersebut ditentukan oleh yang umum, pandangannya juga yang realis dari pandangan Plato yang selalu didasarkan pada yang abstrak. Ini semua disebabkan dari pendidikannya di waktu kecil yang senantiasa mengharapkan adanya bukti dan kenyataan. Ia terlebih dahulu memandang yang konkret, bermula dari pengumpulan fakta-fakta yang ada, kemudian disusun menurut ragam dan jenis atau sifatnya dalam suatu sistem. Setelah itu, ia meninjaunya kembali dan disangkut pautkan satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.